Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kami, Roso Sejiwo. Pada video ini, kami akan membahas topik yang sangat berbahaya dan rahasia. Bagaimana jika alam semesta adalah pantulannya yang sedang bercermin? Jadi, siapkan cemilan kalian, duduk dengan nyaman, dan mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Tanpa basa-basi lagi, mari kita jelajahi dunia yang menakjubkan bersama. Pada awalnya tidak ada materi, ruang, dan waktu di alam semesta. Waktu hanya menjadi ukuran untuk perubahan posisi benda-benda di alam semesta. Sebelum adanya materi, terjadi suatu kejadian yang pertama kali, yang mungkin lebih merupakan kejadian mental daripada fisik. Gagasan tentang kejadian mental yang menghasilkan efek fisik adalah sesuatu yang kita alami sepanjang waktu. Misalnya, ketika munculnya sebuah gagasan dalam benak seseorang, seperti sebuah dorongan untuk melakukan suatu tindakan, hal itu melibatkan proses mental yang kemudian mempengaruhi tindakan fisik. Dalam konteks asal-usul kosmos, ada suatu dorongan atau kejadian mental yang terjadi sebelum adanya materi dan waktu. Ada pengakuan bahwa beberapa tokoh sejarah yang cemerlang telah menjelaskan transisi dari nirmateri ke materi dengan gagasan sebuah dorongan dari dimensi yang berbeda yang memasuki dimensi ini, dan mereka mengaitkannya dengan pikiran Tuhan. Pandangan ilmiah cenderung menolak gagasan tentang pikiran Tuhan, menganggapnya sebagai pandangan primitif. Mari kita melihat sejarahnya dari sudut pandang yang berbeda, merentangkan imajinasi, dan membuka diri terhadap gagasan-gagasan terlarang yang mungkin dianggap kontroversial oleh pemimpin intelektual modern. Alam semesta digambarkan sebagai serba terbalik dan antroposentris. Tuhan mencerminkan dirinya dalam cermin imajinasi dan melihat ke masa depan, membayangkan makhluk-makhluk yang mirip dengannya. Tujuannya adalah menciptakan makhluk bebas, kreatif, dan cerdas yang mampu mengubah diri sendiri dan merangkul totalitas kosmos. Dalam sejarah ini, alam semesta mengasuh manusia, memperhatikan mereka dengan simpati dan berinteraksi dengan mereka secara dinamis. Dalam pandangan alam semesta ilmiah, materi dianggap lebih fundamental daripada pikiran. Namun, dalam alam semesta ini, pikiran memainkan peran yang lebih signifikan. Materi timbul dari pikiran Tuhan dan diciptakan untuk sesuai dengan pikiran manusia. Pikiran manusia tetap menjadi pusat kosmos ini dan mempengaruhinya. Pada tahun 1935, fisikawan Austria Erwin Schrödinger merumuskan percobaan teoretis yang terkenal dengan sebutan kucing Schrödinger untuk menjelaskan perubahan kejadian ketika mereka diamati. Teori tersebut melibatkan sebuah kotak di mana seekor kucing ditempatkan bersama dengan materi radioaktif yang memiliki kemungkinan 50% untuk membunuh kucing tersebut. Sampai kotak tersebut dibuka, kucing tersebut dianggap berada dalam keadaan mati dan hidup secara simultan. Perkumpulan-perkumpulan rahasia mengejarkan bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali jika ada hubungannya dengan pikiran manusia. Mereka percaya bahwa pikiran manusia memiliki pengaruh langsung pada perilaku objek fisik di alam semesta, baik dalam skala mikro maupun makro. Buku Chronicle, volume 1 oleh Bob Dylan juga disebutkan, di mana ia berbicara tentang kemampuan seseorang untuk mengubah waktu kehidupan mereka dengan memiliki kekuatan dan dominasi atas roh-roh. Ia menyatakan bahwa seseorang dapat melihat ke dalam hati benda-benda dan melihat kebenaran yang sejati. Ini menunjukkan keyakinan bahwa pikiran manusia dapat memengaruhi materi fisik secara langsung. Perkumpulan-perkumpulan rahasia tersebut memegang keyakinan bahwa pikiran mendahului materi dan bahwa kejadian-kejadian dalam dunia fisik dapat dipahami melalui lensa spiritual dan psikosomatis. Mereka menganggap bahwa hukum-hukum yang lebih dalam dan kompleks mengatur alam semesta ini, yang lebih kuat daripada hukum-hukum ilmu pengetahuan materi. Meskipun teori ini tidak memiliki bukti yang kuat, ia memiliki implikasi besar terhadap pemahaman kita tentang cara dunia beroperasi. Dalam konteks ini, gagasan bahwa materi adalah endapan dari keinginan manusia juga disebutkan. Ini berarti bahwa pikiran kosmis atau kesadaran yang lebih tinggi menjadi pemakarsa dalam proses manifestasi materi dalam berbagai bentuk, mulai dari energi hingga padat. Terdapat keyakinan dalam budaya kuno dan perkumpulan rahasia bahwa terdapat pancaran kosmis dari pikiran kosmis yang menciptakan dan mengarahkan tingkatan yang lebih rendah dalam hierarki keberadaan.
Proses ini dijelaskan melalui simbol embun pagi dalam alkimia yang menggambarkan transformasi pikiran kosmis menjadi materi alam. Teks juga menyebutkan bahwa embun merupakan simbol kekuatan spiritual yang bekerja dalam hati nurani dan menyiratkan bahwa kesadaran emanasi dari pikiran kosmis dapat diinterpretasikan dalam berbagai pengertian, termasuk dalam konteks kecerdasan dan kepribadian. Kevin Warwick, seorang ilmuwan, mengembangkan robot-robot yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi, membuat pilihan, dan membentuk sesuatu yang mirip dengan kepribadian, meskipun tidak serupa dengan kesadaran manusia atau hewan. Konsep kesadaran emanasi dari pikiran kosmis juga dapat dikaitkan dengan guru-guru spiritual Tibet yang dikatakan mampu membentuk pikiran yang mandiri yang disebut tulpas. Selain itu, Paracelsus, seorang penyihir abad ke-16, menulis tentang makhluk yang dibentuk melalui imajinasi terpusat yang mungkin memiliki kehidupan sendiri. Pada tingkatan terendah, menurut doktrin kuno dan rahasia, endapan ini saling berkaitan sehingga menciptakan materi padat. Dalam pemahaman modern, fenomena ini dapat dikaitkan dengan mekanika kuantum, dan dalam konteks perkumpulan rahasia, kekuatan tak terlihat ini dianggap menciptakan perwujudan dunia materi yang dijelaskan sebagai jaring cahaya, warna, atau matriks. Pertanyaan tentang apakah kehidupan hanyalah sebuah mimpi menjadi topik diskusi para ilmuwan terkemuka. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi komputer telah membuka kemungkinan adanya dunia virtual yang kompleks, yang menggugah pertanyaan filosofis tentang keberadaan dan realitas kita. Karya sastra dan film-film seperti The Matrix telah membiasakan kita dengan gagasan bahwa apa yang kita anggap sebagai kenyataan sehari-hari bisa saja merupakan sebuah kenyataan virtual. Ini mengarah pada pertanyaan tentang hakikat realitas dan apakah kita mungkin menjadi ciptaan dari simulasi semacam itu. Para ilmuwan juga tertarik pada keseimbangan yang rumit yang memungkinkan kehidupan ada di bumi. Mereka mencatat bahwa terdapat serangkaian faktor penting yang saling berinteraksi, seperti keseimbangan suhu, kelembaban, jarak bumi dari matahari, dan gaya tarik serta elektromagnetisme yang mempengaruhi materi. Dalam konteks filosofi esoteris, keseimbangan ini juga diyakini penting untuk menyusun kesadaran subjektif kita. Keseimbangan tidak hanya berlaku untuk kesehatan mental dan emosi kita, tetapi juga dalam memori, persepsi, dan kebebasan berpikir. Keseimbangan ini memungkinkan kita memiliki kesadaran diri, mengingat dan memahami pengalaman masa lalu, serta berpikir secara bebas dan memilih arah tindakan yang diinginkan. Puncak pengalaman manusia, menurut Abraham Maslow, membutuhkan keseimbangan yang lebih lembut dan keputusan penting mungkin dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita. Kesadaran manusia merupakan keajaiban dan keinginan untuk mencari makna dalam kehidupan adalah sifat manusia yang mendasar. Ilmu pengetahuan modern cenderung membatasi pandangan kita tentang kesadaran dan menyangkal pengalaman manusia yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Filosofi esoteris telah menarik minat banyak orang cerdas sepanjang sejarah karena menggali pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup. Kadang-kadang, hidup terasa tanpa tujuan, tetapi kemudian kita menemukan makna di tempat yang tidak terduga melalui kebetulan atau perubahan yang tidak diinginkan. Ilmu pengetahuan masih mencari penjelasan dan makna dalam kehidupan dan alam semesta, termasuk melalui teori senar. Tetapi ada perbedaan antara makna yang dimaksud oleh ilmu pengetahuan dan makna yang lebih berhubungan dengan tujuan hidup. Pertanyaan-pertanyaan tentang makna kehidupan dan alam semesta tidak dapat dijawab sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Para ilmuwan yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam kapasitas ilmiah mereka mungkin mengabaikan aspek tujuan yang lebih dalam. Kehidupan dan alam semesta tidak dapat memiliki makna yang sebenarnya tanpa pemikiran tentang tujuan yang melekat pada mereka. Ilmu pengetahuan mungkin hanya dapat menjelaskan sebab akibat dan fenomena fisik, namun tidak dapat menjelaskan tujuan yang mendasarinya. Ilmu pengetahuan modern cenderung mengabaikan atau menyangkal pengalaman manusia yang universal, seperti kekuatan doa, firasat, pengalaman spiritual, dan kebetulan yang bermakna. Ini dapat mengurangi pemahaman kita tentang kehidupan dan menghilangkan makna yang lebih dalam. Penting untuk melihat kehidupan dan alam semesta dari perspektif yang berbeda, termasuk melibatkan kearifan kuno yang seringkali diabaikan.
Sudut pandang ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan memperkaya pengalaman manusia. Ilmu pengetahuan memiliki batasan dalam memahami dan menjelaskan aspek-aspek yang lebih dalam dari kehidupan manusia. Terdapat dimensi-dimensi yang tidak terjangkau oleh pendekatan ilmiah yang sempit, dan untuk memahaminya dengan lebih baik, kita perlu melibatkan pandangan yang lebih luas, termasuk filosofi dan kearifan kuno. Kita memasuki ujung dari video ini, ada beberapa kesimpulan yang harus pendengar beri perhatian lebih. Perspektif alternatif tentang asal-usul kosmos, menyoroti peran gagasan atau kejadian mental dalam menciptakan efek fisik. Meskipun pandangan ini mungkin bertentangan dengan pemikiran ilmiah konvensional, mari kita melihat lebih luas dan berani membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjamah dalam pandangan tradisional. Alam semesta yang serba terbalik ini, pikiran memiliki kekuatan yang kuat dan berhubungan secara langsung dengan materi. Pandangan antroposentris juga menekankan pentingnya manusia dalam alam semesta ini. Alasan dibalik penekanan ini adalah untuk menghadirkan pemahaman yang berbeda tentang hubungan antara pikiran, materi, dan makhluk hidup. Apakah kehidupan hanya sebuah mimpi dan menyoroti ketertarikan para ilmuwan terkemuka terhadap konsep-konsep seperti kenyataan virtual dan simulasi? Para ilmuwan juga memperhatikan keseimbangan yang kompleks yang memungkinkan kehidupan ada di bumi dan pentingnya keseimbangan dalam memori, persepsi, dan kebebasan berpikir. Diskusi ini mengajak kita untuk merenungkan hakikat realitas dan keberadaan kita. Ilmu pengetahuan memiliki keterbatasan dalam menjelaskan makna kehidupan dan alam semesta. Terdapat perbedaan filosofis yang tajam antara pemahaman ilmiah yang lebih lembut dan pemahaman tentang makna hidup secara umum. Penting bagi kita untuk mempertahankan pandangan yang lebih luas dan terbuka terhadap keajaiban dan makna dalam kehidupan manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kalian mendapatkan nilai dan wawasan baru dari konten yang kami bagikan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe ke saluran kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.